Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu pada pagi hari ini. Kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu untuk bersama dengan jemaat-Mu. Kami boleh beribadah kepada Tuhan secara online. Terima kasih buat penyertaan pimpinan-Mu dan berkat-berkat-Mu sampai pada saat ini. Kami berdoa supaya ibadah kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online GIA Cembuit. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian, memuji Allah pencipta kita. Mari kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dalam melalui pujian ini. Kita selalu mengingat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada seperti Engkau ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang besar,
Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau datang ya Tuhan, tersungkur di bawah kaki Engkau, mau mengakui setiap dosa kami. Kami orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Engkau. Kami tidak layak memandang kebesaran Engkau ya Tuhan. Tapi pada hari ini ya Bapa, Tuhan kami memohon pengampunan daripada Engkau. Hancurkan tiap dosa kami, biar kami layak ya Tuhan. Terutama pada minggu ini, kami mau menaikkan ya Tuhan sembah dan pujian kami. Kami mau masuk dalam perjamuan yang kudus bersama-sama dengan Engkau, duduk semeja dengan Engkau. Tuhan, siapkan kami hati, pikiran kami, jernihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya nama Tuhan dimuliakan yang dibesarkan. Demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bejanamu. Kekuatan di batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi bejana Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur pada hari ini kembali dipertemukan. Walaupun masih harus secara virtual, tapi kita sama-sama percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam Kristus, maka di sana ada kuasa, ada pertolongan, dan juga ada mujizatnya yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana ayat yang kita akan sama-sama renungkan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka Alkitab, lihat handphone yang saudara pegang, alamat dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Saya akan baca nats ini untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji nama Tuhan. Perintahnya sangat-sangat jelas sekali. Tanpa perlu diartikan melalui bahasa apapun, kita semua pasti sudah bisa memahaminya. Bahwa kata Alkitab, siapa yang mengikut dia, hukumnya wajib menyangkal diri. Katakan amin. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyangkal diri itu artinya membantah atau memungkiri, ya. Jadi waktu Yesus meminta kita menyangkal diri, itu sama seperti kita diharapkan oleh Tuhan Yesus jadi orang yang memungkiri tentang hebatnya kita, dahsyatnya yang kita pernah perbuat. Itu semua kita harus pungkirin, saudara, ya. Cuma sayang sekali banyak orang yang berpikir dengan dia ke gereja rajin sudah termasuk golongan pengikut Yesus. Hari ini saya mau bilang saudara, kita gereja serajin apapun, tapi kalau nggak mau nyangkal diri, belum digolongkan orang yang ikut Yesus. Kita melayani serepot apapun, tapi masih menolak untuk menyangkal diri, belum dikelompokkan kepada orang yang mengikut Yesus. Sebab jelas firman Tuhan, ini yang katakan Yesus sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya rindu untuk kita mengetahui apa sih yang dimaksud menyangkal diri. Supaya pengiringan kita, kesetiaan kita, itu juga disertai dengan penyangkalan, dan akhirnya kita Tuhan kategorikan sebagai orang yang juga merupakan pengikut-pengikut sejatinya. Tuhan Yesus memberikan paling tidak 4 contoh, saya catat, tentang penyangkalan yang dia sudah lakukan sendiri. Ya, dan yang pertama saya beritahu kepada saudara, orang yang menyangkal diri adalah mereka yang tidak menolak ketika diproses. Bilang amin. Ya, orang yang menyangkal diri, dia tidak akan menolak ketika diproses. Ya ini, yuk mari sama-sama kita renungkan. Kira-kira kita ini udah termasuk orang-orang yang mampu nggak untuk menerima setiap apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita sudah termasuk golongan orang yang rela nggak waktu diproses lewat beragam hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, semua kita dirancang Tuhan, masing-masing punya masa depan yang hebat. Bilang amin. Nah, untuk merealisasikan semua rancangan-rancangan yang Tuhan persiapkan pada diri tiap orang, ia pun telah menyiapkan prosesnya. Jadi kalau pengen rancangan Tuhan itu terjadi pada hidup kita, sangkal diri. Dengan cara apa? Jangan menolak proses. Amin. Jadi kalau kita ingin apa yang Tuhan janjikan, kita mau apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup kita terjadi, pastikan kita bukan sosok yang menolak untuk diproses. Kita mau jadi orang yang menyangkal diri dan bersedia untuk diproses. Apapun bentuknya. Sekalipun gak enak rasanya, jalanin aja.
Sampai kemudian nanti Tuhan menggenapi rencana-rencana ajaibnya. Amin. Sebab cuma itu cara untuk kita bisa meraih janji-janjinya. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus mencontohkan ini. Bagaimana dia menyangkal dirinya dengan tidak menolak proses yang Bapa sedang lakukan pada dirinya saat itu. Di dalam Matius 26 ayat 50 sampai 54. Saudara simak, saya akan baca. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ini adalah catatan ketika terjadi peristiwa Yesus pada saat itu akan ditangkap. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Perhatikan lagi keterangan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu," nah dengerin, "bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Wah, saudara, luar biasa. Salah satu murid yang menyertai Yesus pada saat itu gak rela. Dia berusaha untuk membuat Yesus tidak tertangkap. Dia gak mau gurunya itu menderita karena penangkapan. Itu sebabnya kemudian dia mengambil satu langkah, yaitu memotong telinga hamba dari imam besar yang saat itu ingin menangkap Tuhan Yesus. Saudara, perbuatan ini kalau kita pikirkan dengan logika manusia, ini baik loh. Patut diapresiasi. Ini contoh murid yang tidak ingin melihat gurunya menderita. Dia pengen membuat gurunya terhindar dari sengsara. Betul nggak? Itu pikiran manusia kita. Pasti seperti hal tersebut. Tapi justru Alkitab berkata apa? Dia dimarahin. Dia dimarahin untuk hal itu. Yesus berkata, bisa saja ia menghindar dari penangkapan tersebut dengan jalan meminta untuk mengirim malaikat pembela. Ya, kan ayatnya bilang tadi, "Kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Saudara, kalau saudara ditanya kira-kira bisa nggak Yesus minta sama Bapaknya untuk menolong, memberikan kiriman tentara agar dia terhindar dari penangkapan tersebut? Bisa. Tapi dia tidak mau. Sebab penangkapan tersebut merupakan bagian dari sebuah proses. Bilang amin. Penangkapan yang berujung pada penderitaan itu merupakan bagian dari proses yang harus dia lewatin. Itu sebabnya dia tidak ingin menolak proses tersebut. Bilang amin. Firman Tuhan bilang begini, "Bagaimanakah akan digenapi yang terus dalam Alkitab yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Jadi kalau sampai dia kemudian menghindar dari penangkapan tersebut, itu justru membuat janji atau rencana Bapa tidak tergenapi. Hari ini saudara, dengar baik-baik. Jika proses yang harus dilalui adalah penyakit yang gak kunjung sembuh, lalui dengan tetap berharap. Bilang amin. Kalau prosesnya berwujud dikecewain teman, dikecewain pasangan, atau dikecewain anak, bahkan mungkin ada yang dikecewain pemimpin, jangan sakit hati. Setuju? Jangan sakit hati. Bertahan. Sebab yang lari dari proses itu gak akan dapat hal dahsyat. Yang lari dari proses berarti dia bukan orang yang bisa menyangkal diri, maka dia adalah orang yang bukan pengikut Kristus. Amin saudara. Biarkanlah proses kau laluin, karena itu bagian untuk menunjukkan diri di hadapan Tuhan sebagai pengikut yang mau menyangkal diri. Bilang amin. Penyangkalan diri yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh untuk kita ikuti apa lagi? Memilih diam ketika orang bicara buruk tentang kita. Amin saudara. Memilih diam. Ini adalah salah satu bentuk penyangkalan diri saudara. Yaitu memilih diam ketika orang berbicara tentang hal-hal yang buruk. Hal-hal yang sebetulnya nggak kita lakukan. Hal-hal yang sebenarnya nggak kita perbuat. Tapi kita memilih untuk diam. Saudara, ini mungkin bukan pelajaran mudah
Ya, sulit banget untuk nerapinnya. Tapi mesti kita upayakan untuk bukti di hadapan Tuhan bahwa kita mau menyangkal diri. Bilang amin. Beberapa orang mungkin berkata begini, Pak, kalau kita diam diri di saat banyak orang menuduh, padahal kita nggak lakukan itu bukannya tindakan bodoh. Ya, saudara, hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau sekiranya ada yang bisa kita jawab, silakan kita jawab dengan tenang. Amin. Namun perlu saudara ingat, manusia itu sifatnya begini. Kalau dia senang sama kita, ya sekali dia senang sama kita, apapun hal buruk yang kita perbuat, dia pasti akan puji. Tapi kalau udah sekali aja orang gak suka sama kita, sekalipun hal baik yang kita kerjakan tetap buruk dinilai dia. Itu sudah karakter manusia. Sehingga kalau kita berusaha terus untuk ngecap, untuk ngomong, untuk membenarkan diri, untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa saya tidak seperti yang dibicarakan, saya nggak melakukan sesuatu seperti yang dikumandangkan, kita akan kehabisan energi, kita akan stres dan capek. Bahkan yang lebih parah dari itu, kita sama seperti orang yang tidak mau menyangkal diri. Sebab salah satu tanda penyangkalan diri adalah ketika kita berdiam saat orang bicara hal yang tidak baik tentang diri kita. Amin, saudara. Susah. Nggak mudah. Tapi harus diperbuat untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita adalah pengikutnya. Karena mau menyangkal diri dengan wujud diam ketika orang bicara yang tidak buruk, yang tidak baik tentang diri kita. Amin. Saudara, perhatikan sikap Yesus. Ya, dia memberikan contoh kok. Jadi dia tidak hanya mengajarkan kita untuk menyangkal diri, dia berikan contoh lebih dahulu tentang bagaimana dia menyangkal diri. Markus 15 ayat 5. Saudara lihat alamatnya. Saya akan baca nats ini. Ya. Silakan temukan alamatnya. Markus 15 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Garis bawahi kata apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Dia sama sekali nggak menjawab. Ada kata lagi. Jadi tadi udah dijelasin, sebelumnya udah diterangin. Tapi ketika orang terus-menerus mempertanyakan tentang dirinya, menuduh-nuduh yang tidak, akhirnya dia nggak mau jawab lagi. Beginilah yang seharusnya kita perbuat. Amin. Kalau ada orang yang bicara buruk, kalau ada orang yang memperbincangkan sesuatu yang sebetulnya kita nggak perbuat, boleh-boleh aja mencoba untuk melurusin, ya. Tapi kalau itu tetap orang pikirkan tentang kita, diam. Amin. Diam. Nggak usah terus berusaha mencari cara supaya orang itu berpikir kita yang benar. Nggak usah capek. Yesus Alkitab berkata apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Dia tidak mau jawab lagi. Dia mulai apa? Diam. Dia nggak terganggu dengan apapun ucapan orang katakan. Berbagai macam tuduhan, celotehan, perbincangan-perbincangan buruk dialamatkan kepada dia. Dia diam. Diam. Yuk, mari Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan. Tanda kedua dari orang yang menyangkal diri adalah ketika dia diam. Diam, nggak mau ngomong apa-apa lagi. Ya sudah, kalau orang mau bicara jelek, silahkan. Tuhan tahu aku tidak demikian. Tuh begitu. Amin. Dalam Mazmur 37 ayat 6 apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi diam aja. Ada saatnya nanti kebenaranmu Tuhan nyatakan. Ada waktunya nanti orang akhirnya tahu bahwa bukan kamu yang jahat, bukan kamu yang berkata buruk. Enggak, Tuhan akan munculin. Mari hari ini. Hari ini saudara, mungkin adikmu yang bicarakan hal buruk tentang dirimu, mungkin tetanggamu, bahkan mungkin pasanganmu, atau jangan-jangan anakmu atau orang tuamu. Diam. Sebagai salah satu wujud di mana kita menyangkal diri. Amin. Sampai Tuhan yang akan buktikan bahwa aku tidak seperti yang orang-orang perbincangkan. Hal ketiga
dari sikap penyangkalan yang Tuhan Yesus tunjukkan dan harus betul-betul kita praktekkan adalah nggak pamrih. Bilang amin. Nggak pamrih. Apapun yang kita perbuat, sehebat apapun yang udah kita kerjakan, nggak usah pamrih. Nggak usah pengen dipuji, nggak usah pengen diakui, nggak usah juga pengen diperlakukan ekstra, nggak usah. Sekalipun yang sudah kita kerjakan hebat, waktu nggak dapat pujian, waktu nggak dapat reward, dengerin baik-baik. Tetaplah jadi baik, tetaplah senang, dan teruslah lakukan hal yang baik. Itu tanda apa? Kita mampu menyangkal diri. Amin. Yohanes 6 ayat 14-15. Perhatikan baik-baik sikap-sikap yang Yesus tunjukkan sebagai bukti dia sanggup untuk menyangkal diri. Yohanes 6, 14-15. Alkitab berkata demikian. Saudara simak yang saya katakan ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dikatakannya. Jadi ada banyak orang yang kemudian melihat bagaimana Tuhan Yesus berhasil sembuhkan ini. Berhasil sembuhkan itu. Bisa bikin yang cacat sempurna. Bisa perbaiki kerusakan jadi bagus. Wah. Orang-orang itu kagum lalu berkata apa? Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wah, mulai ada pujian. Ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Perhatikan Alkitabmu. Ada keterangan yang kemudian menuliskan demikian. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wah, saudara, dahsyat luar biasa. Saudara, apa yang Yesus lakukan saat itu? Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu adalah pekerjaan atau keberhasilan yang mengagumkan. Besar sekali jasa yang telah Yesus perbuat dengan menyembuhkan orang sakit. Nah, kepada orang yang sudah sedemikian berprestasinya, kepada sosok yang sudah bisa meraih pencapaian yang demikian luar biasanya, tentu semestinya apa? Oh, bukan cuma apresiasi, penghormatan pun itu hukumnya wajib diberikan. Betul nggak? Wajib itu, betul. Dan sayangnya sekarang banyak orang ketika sudah berbuat sesuatu ya pengen yang kayak itu tadi, reward. Tapi Yesus enggak. Nah, ini yang kita harus contoh. Amin. Alkitab justru bilang apa? Dia menyingkir, dia menghindar, dia menolak, dia menyangkal, dia memungkiri. Amin. Dia nggak mau pujian-pujian itu kemudian tertumpah untuk dirinya. Nggak mau dia. Ayo hari ini, saya tidak tahu seberapa besar korban yang sudah saudara perbuat bagi pasanganmu. Kalau nggak dapat reward, kalau nggak dapat pujian, bahkan mungkin tidak dihargai, jangan berubah, tetap layani pasanganmu dengan luar biasa. Amin. Saya nggak tahu berapa korban yang sudah kau berikan untuk gerejamu. Sekalipun mungkin kurang pujian, kurang perlakuan istimewa, jangan berhenti untuk terus berbuat yang positif bagi gerejamu. Lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Dan ketika engkau tidak dapat pujian, bahkan gak banyak orang yang tahu, engkau tetap mengerjakannya. Itu sama dengan engkau sedang membuktikan bahwa engkau menyangkal dirimu. Bilang amin. Yuk, anak-anak, kalau apa yang sudah kau korbankan buat orang tua tidak mendapat balasan, jangan sakit hati. Amin. Jalanin terus. Orang tua, sekalipun mungkin upaya kerasmu membesarkan, memfasilitasi anak-anakmu sehingga sukses, tapi kemudian dilupakan, udah gak apa-apa. Itu bagian dari engkau sedang mempraktekkan penyangkalan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan pamrih atas apapun yang sudah engkau korbankan. Itu cara untuk menunjukkan pada Yesus bahwa kita pun berusaha dan berhasil menyangkal diri. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ya, penyangkalan diri yang Tuhan Yesus tunjukkan untuk kita ikutin, untuk kita contoh sebagai bukti bahwa kita adalah pengikutnya adalah apa? Bisa menerima, ya, bisa menerima yang sebetulnya tidak diinginin. Bilang amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, walau bukan itu yang kita pengen, bisa menerima. Amin. Itu juga penyangkalan diri.
Itu juga bentuk penyangkalan yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Saya baca ayat yang terakhir, Matius 26 ayat 39. Alkitab berkata demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, perhatikan baik-baik apa yang dikumandangkan di doanya Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Dia berkata kepada Bapaknya. Ya, dia berharap sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripada aku. Dia paling pengen cawan ini nggak harus dia kecap. Cuman kemudian Alkitab catat keterangan selanjutnya tentang jawabannya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Wah, dahsyat, dia punya keinginan, dia punya kemauan. Sebagai anak pasti Bapak akan ngasih. Tapi kemudian dia bilang, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Jadi artinya apa? Penyangkalan berikutnya yang dia buktikan pada saat itu untuk kita terapkan adalah rela menerima sekalipun bukan itu yang kita ingini. Bilang amin. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang marah. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doanya tidak seperti apa yang dia inginin. Tuhan mengabulkan keinginannya nggak persis seperti apa yang dia mau. Dan kemudian dia menjadi marah. Dia akhirnya lemah. Dia nggak semangat lagi dalam doa. Kurang baca Alkitab. Ikuti ibadah online juga seadanya. Hari ini saya mau berkata kepada saudara. Kalau kita mau dikategorikan sebagai orang yang juga pengikut Kristus. Karena bisa membuktikan penyangkalan adalah kita siap menerima. Walau itu bukan yang kita kehendaki. Amin saudara. Yuk mari hari ini. Saya tidak tahu apa hal tidak menyenangkan yang sedang Tuhan izinkan engkau alami. Terima. Saya percaya. Tidak pernah Tuhan punya maksud yang buruk dalam hidup saudara. Amin. Jalanin aja. Sebagai bentuk apa? Penyangkalan diri. Dan tidak pernah ketika Tuhan melihat kita sudah membuktikan mampu menyangkal diri, itu tidak diberkati. Oh enggak. Diberkati oleh Tuhan bagi orang yang mau menyangkal diri. Ada satu cerita tentang seorang ibu. Ya. Di mana dia kemudian menghubungi istri saya dan bilang, aduh Pak, aduh Bu, saya ini stres pusing. Kenapa? Ini anak saya yang paling bontot. Itu pengen diantar ke Jakarta untuk bisa bertemu dengan teman-temannya. Dan waktu saya bilang sekarang ini saatnya sedang mengerikan. Penularan lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau saya antar kamu ke sana, saya tunggu di apartemen, kamu ketemu teman-temanmu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang gak diinginkan, nanti kamu tertular, lalu pulang ikut mama, dan nanti keluarga di Bandung semua ikut tertular. Tapi anak ini gak bisa ngerti, udah dijelasin kayak apapun. Akhirnya dia sharing sama istri saya diskusi sama saya bilang begini, sesuatu harus diputuskan. Kalau tidak dituruti, ada risiko yang gak baik. Kalau dituruti juga ada kemungkinan yang buruk. Hari ini melangkah dengan iman. Apa langkah yang mau diambil? Kita doakan. Lalu kemudian keputusan diambil setelah diberikan saran oleh istri saya, dia berangkat untuk temenin anaknya. Jadi dia berangkat ke Jakarta dari mulai hari Jumat sampai hari Sabtu malam lah. Dari mulai hari Jumat sampai dengan Sabtu malam dia di sana. Was-was sudah. Was-was itu. Bayangin dalam minggu-minggu ini Jakarta itu adalah tempat di mana penularan paling ngeri-ngerinya terjadi. Dan kemudian singkat cerita mereka pulang ke sini. Dan waktu mereka pulang ke sini mereka dapat kabar rupanya bahwa dari si ibu ini, bukan abangnya masuk rumah sakit karena jantung. Karena jantung awal. Nah biasanya memang dari dulu setiap abangnya ini sakit, itu yang ngurus pembiayaan, yang ngurus untuk dokter rumah sakit itu pasti ibu ini. Karena abangnya kebetulan tidak mampu. Sehingga waktu pada saat itu si ibu ini ada di Jakarta, dia anfal, dibawa ke rumah sakit, terpaksa yang nganter pihak lain, yaitu anak dan juga cucu-cucunya mereka lah yang nganter.
Saudara, singkat cerita sampai di rumah sakit ternyata sakitnya bukan cuma jantung. Lebih dari itu. Karena terpapar COVID-19. Dan kemudian waktu dilakukan tracing, semua yang nganter dia juga ikut terpapar. Semua ikut terpapar. Hari ini ada beberapa yang isoman di rumah. Jadi 6 serumah itu ada yang kemudian harus dirawat di rumah sakit. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau pada hari Jumat itu keputusan kemudian tidak pergi ke Jakarta ibu ini, maka kemungkinan besar yang terjadi ibu ini juga ikut termasuk golongan yang terpapar. Karena apa? Karena pasti waktu abangnya itu, kokonya itu sakit, dia yang akan ngantar ke rumah sakit. Dan di akhir cerita kan diberitahu bahwa semua yang ngantar itu terpapar. Jadi artinya kalau pada waktu itu dia tidak ikutin keinginan anak ini ke Jakarta, maka dia adalah orang yang termasuk ikut kena positif corona. Perhatikan baik-baik. Di awal kita mungkin marah, kenapa harus melakukan ini? Dia kesal, kenapa harus di Jakarta? Dia khawatir terjadi apa-apa. Tapi rupanya sesuatu terjadi karena Tuhan punya maksud. Dia pergi ke Jakarta karena Tuhan mau hindarin dia untuk ngantar kokonya ke rumah sakit supaya dia termasuk orang yang terhindar dari penularan corona. Bilang amin. Hari ini dengar baik-baik. Apapun yang sedang tidak enak terjadi hari ini. Dan kau mungkin berkata, bukan itu yang aku mau. Percayalah sekarang. Bahwa di balik hal itu ada hal bagus. Keuntungannya ada 2. Yang pertama, engkau bisa terima itu, berarti engkau menyangkal diri. Yang kedua, hal yang gak enak itu, di baliknya hal indah sedang Tuhan kerjakan. Amin. Mari hari ini kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menyangkal diri. Pengikut-pengikutnya bisa membuktikan bahwa kita sanggup untuk menyangkal diri kita. Dengan cara apa? Tidak menolak proses. Amin, saudara. Yang kedua, ya saudara tadi sudah diberitahu. Mari kita kerjakan itu semua. Supaya pada akhirnya, ya, kita boleh menjadi golongan orang-orang Kristen yang beribadah tidak sia-sia. Karena ibadah yang kita ikuti disertai dengan penyangkalan. Kita boleh menjadi orang-orang percaya yang tidak sia-sia. Sebab pelayanan yang kita perbuat disertai juga dengan penyangkalan diri. Semua yang kita kerjakan itu disertai dengan sikap kita yang rela untuk menyangkal diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil aku ya domba Allahku. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Sebelumnya saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, berkati sebentar kami boleh sekali lagi menerima perjamuan yang kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan yang kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami. Biarlah perjamuan yang kudus ini boleh mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus
yang begitu berharga bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan roti dan anggur. Di hadapan kita ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan juga anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pengorbanan yang sempurna, tubuh-Mu yang hancur, darah-Mu yang tercurah, membawa keselamatan bagi kami, penebusan dosa bagi kami, supaya kami juga boleh pulih, supaya kami boleh sembuh dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama dengan jemaat-Mu, kami boleh disatukan di dalam perjamuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Ikat kami dengan rantai kasih-Mu. Sekalipun kami menghadapi pandemi yang belum selesai, sekalipun kami menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini, tapi kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh dibekali oleh firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Boleh menghadapi semuanya ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yesaya Sitompul yang sudah melayani firman pada pagi hari ini bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh tertanam di dalam hati dan
kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Yesaya Sitompul. Pada minggu depan kita akan ibadah seperti biasa pada jam 9, dan rupanya kita akan tetap ibadah secara online. Kita berdoa supaya pandemi ini segera pulih dan keadaan semakin baik. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, di dalam menjaga diri dengan baik, dan boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dijauhkan dari segala sakit penyakit dan juga virus COVID-19. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Yesaya Sitompul, yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, dan jemaatnya. Biarlah hamba-Mu boleh melayani dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat perjamuan yang kudus yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh dikuatkan, biarlah kami boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami mengingat di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Budiman, Tuhan pulihkan, memberikan kesehatan kembali dari segala kelemahan tubuh. Kami juga berdoa bagi Ibu Rahman yang telah lanjut usia. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati Ibu Rahman, pulihkan jasmaninya, rohaninya, dan biarlah dia boleh mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada dirinya. Kami berdoa bagi setiap kami, keluarga demi keluarga, supaya kami boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan di masa-masa yang sulit ini, dan supaya kami boleh melewati semuanya ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga dengan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan, gereja-Mu senantiasa dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sampai kami boleh melewati segala pandemi ini dengan pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bagi pemerintah dan juga aparat-aparat keamanan, kepolisian, TNI, khususnya di Kota Bandung, yang menjaga dan mengawasi. Kami berdoa supaya vaksinasi berjalan dengan lancar bagi usia yang lebih muda, 18 tahun ke atas, supaya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan mereka yang berjuang merawat pasien-pasien, supaya mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Kota Bandung ke dalam tangan-Mu, supaya boleh segera pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Marilah saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita
Satukan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi